Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ganis Eljundan dengan NRP 111016108 dari kelas 4 D4 Elektronika A. Di sini saya akan menjelaskan tentang aplikasi dan penerapan K3 pada lift. Yang pertama, definisi lift. Pesawat lift sebagai sarana transportasi vertikal yang dirancang dengan perangkat pengendali otomatik dari dalam sangkar dan pada setiap lantai pemberhentian. Pengguna atau penumpang lift hanya dengan tekan tombol dapat mengendalikannya menuju lantai yang dikehendaki. Yang ketiga, aspek keandalan dan keselamatan penumpang merupakan faktor dasar dalam pertimbangan perancangan pesawat lift. Yang kedua, cara kerja lift. Pengaturan sistem kerja lift antara lain 1. Pintu sangkar lift akan membuka atau menutup otomatis bersama pintu pada lantai pemberhentian. Kedua, pintu hanya akan membuka setelah sangkar berhenti sempurna. Ketiga, sangkar akan mulai bergerak naik atau turun setelah pintu menutup sempurna. Yang keempat, apabila sangkar berjalan melampaui kecepatan tertentu, rem pengaman akan bekerja secara otomatis. Yang ketiga, yaitu potensi bahaya lift. Jenis-jenis bahaya yang mungkin dapat terjadi antara lain 1. Apabila ada gangguan suplai daya listrik, lift akan berhenti dan penumpang tidak dapat keluar tanpa dapat bantuan dari luar. Yang kedua, apabila terjadi kegagalan pada sistem kontrolnya. Yang ketiga, apabila tali baja putus dan rem tidak berfungsi, dan lain-lain. Yang keempat, tentang peraturan K3 lift. Berikut ini undang-undang dan peraturan yang mengatur penyelenggaraan lift. 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang persyaratan keselamatan kerja. Yang kedua, SNI 1718-1989 tentang pemeriksaan dan pengujian lift. Yang ketiga, Peraturan Menteri Nomor 3/Men Tahun 1999 tentang syarat-syarat keselamatan lift pengangkut orang dan barang. Yang keempat, Peraturan Menteri Nomor 407/BW Tahun 1999 tentang persyaratan teknisi lift. Yang kelima, K3 pada lift. Hal-hal yang perlu diperhatikan di dalam keselamatan dan kesehatan dalam lingkungan kerja lift adalah 1. Perencanaan. Dalam tahap perencanaan, pengawasan dilakukan pada saat penyerahan gambar rencana. Lebih ditekankan pada fungsi dan kegunaan lift tersebut sesuai dengan perhitungan traffic analysis, yaitu perhitungan jumlah, kapasitas, dan kecepatan lift dalam suatu gedung yang disesuaikan dengan jumlah dan populasi pengguna. Sedangkan gambar rencana meliputi gambar konstruksi lengkap dengan detailnya, perhitungan konstruksi, spesifikasi, dan sertifikasi material yang diatur di dalam Peraturan Menteri Nomor 3/Men Tahun 1999 di dalam bab 3 pasal 24 ayat 2 dan 4. Yang kedua, pemasangan. Tahap pemasangan, tahap assembling dari semua peralatan yang telah direncanakan dan diproduksi sesuai gambar rencana. Yang ketiga, pengoperasian. Setelah pesawat lift selesai dipasang dan telah memiliki surat izin pemakaian lewat serangkaian periksa uji, maka pesawat lift tersebut layak untuk digunakan. Yang keenam, jumlah korban kecelakaan akibat lift. Untuk contoh kasus yang pertama terjadi di Jakarta dengan judul kasus 12 orang korban lift jatuh di Blok M Square jalani operasi. Yang kasus kedua terjadi di Kota Bandar Lampung dengan judul kasus
pekerja terjatuh saat perbaiki lift di Pemkot Bandar Lampung. Analisa dan pembahasan. Untuk kasus di Blok M, 12 orang mengalami luka berat dan ringan akibat lift yang ditumpangi melebihi kapasitas. Seharusnya lift yang berkapasitas 24 orang dinaiki hingga 35 orang. Akibatnya lift terjatuh dan tidak mampu menahan beban tersebut. Dari kasus ini dapat dijelaskan bahwa ini merupakan kesalahan manusia berupa tindakan yang tidak aman atau unsafe act, karena memaksakan lift untuk menurunkan orang dengan melebihi kapasitas maksimum dari spesifikasi lift, sehingga rem otomatis lift tidak dapat bekerja dan tali pengangkut baja terputus. Untuk kasus pekerja di Lampung, pekerja mengalami pendarahan pada bagian leher sehingga harus dilarikan di rumah sakit. Dari kasus ini, pekerja tidak memakai body harness atau alat pelindung diri, sehingga menimbulkan tindakan tidak aman atau unsafe act. Selain itu, pekerja melakukan kesalahan atau fall of person, seperti korban tidak berhati-hati terhadap segala kemungkinan yang ada. Yang terakhir, kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulan, 1. K3 di bidang lift meliputi pengawasan terhadap 3 aspek, yaitu sumber listrik sampai ke pemakaian termasuk kontrol lift dan instalasi penyalur petir, mulai dari tahap perancangan, pemasangan, dan pengoperasiannya. Yang kedua, pengawasan K3 lift pada dasarnya mengawasi pelaksanaan syarat-syarat K3, baik secara administratif, ketentuan teknik, dan disesuaikan dengan standar yang berlaku, bertujuan untuk menjamin keandalan dan keamanan operasi. Saran 1. Memberikan petunjuk pada luar dan dalam lift tentang penggunaan lift yang benar dan aman. Kedua, memberikan peringatan berupa gambar atau tulisan jika lift sedang rusak atau dalam perbaikan. Yang ketiga, menambah keamanan pada pintu lift dan controller lift seperti sensor PIR dan sensor berat. Yang keempat, melakukan pengecekan lift berupa monitoring penggunaan lift secara real time. Yang kelima, tidak melakukan hal-hal yang berisiko kecelakaan pada saat akan menggunakan lift. Ya, ini sekian dari saya. Bila ada salah kata atau dalam pembuatan presentasi, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.